Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Talkshow Tribun. Hari ini atau malam ini saya bersama Bang Andre Afrizal, Siap, Abangku. Ketua KNPI Provinsi Kalimantan Timur yang baru saja terpilih. Alhamdulillah. Selamat Bang Andre. Terima kasih, Bang. Nah, Tribuner, kebetulan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda Ya. yang ke-97 kalau tidak salah ya. Tentunya ini merupakan hari ulang tahun generasi muda lah, di mana generasi muda di tahun 2008 merupakan titik tonggak sejarah lah bagaimana peran pemuda di negeri ini, di Indonesia. Betul. Nah, Bang Andre, hari ini ada sesuatu atau agenda apa untuk memperingati Hari Pemuda ke-97 di Kalimantan Timur ini? Iya, terima kasih sebelumnya, Bang, telah diundang ke Tribun Kaltim ya. Siap. Jadi saya sedikit boleh flashback ya, Bang ya. Oke, siap. Jadi dulu sewaktu zaman sekolah ya, sering sekali, Bang, saya diliput oleh koran Tribun Kaltim ini. Saya terima kasih banyak ya. Sedikit banyak sangat membantu lah karir saya dulu, karena dulu kan sering masuk di koran kita, Bang. Oke. Iya. Ya, memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, Bang, KMP Kaltim khususnya saya dan pengurus yang saat ini sudah mulai dibentuk. Kita sedang merumuskan perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda Kalimantan Timur terkait pemangkasan DBH yang dilakukan sepihak oleh pemerintah pusat, Bang. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bang. Ya, menarik kan isu pemangkasan DBH kan cukup menarik perhatian publik ya. Hampir semua daerah, bahkan terupdate kemarin kan beberapa gubernur menghadap Menteri Keuangan Pak Purbaya dan memang sepertinya belum tergoyahkan. Artinya pemerintah pusat masih kekeh dengan pemangkasan anggaran dana bagi hasil, termasuk dana kuncuran ke daerah. Nah, bicara itu tentu kan ini juga menarik bagaimana sikap Kaltim ya. Kita ketahui kan Kaltim ini kan salah satu daerah yang punya kontribusi yang luar biasa ke pemerintah pusat. Nah, Bung Andre kan kemarin kan menarik beberapa hari yang lalu kan salah ya, istilahnya mendeklarasikan diri bahwa KNPI Kaltim, beberapa komponen di Kaltim lah menolak kebijakan pemangkasan anggaran ini. Ya. Sebenarnya begini, Bang. Kalau kita bilang ini kebijakan, itu bukan kebijakan, tapi kegiatan pelanggaran aturan, Bang. Ya. Karena pemangkasan DBH secara sepihak itu tidak bisa dilakukan, Bang. Itu ada undang-undang yang mengatur, Bang. Ya. Nah, jadi ada undang-undang yang dilanggar oleh Pak Menteri. Ya, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, itu kan ada 2 poin yang berisi di undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa ya boleh anggaran itu dipangkas kalau ada rekonsiliasi, ya kan, ada pembicaraan, atau ada utang pemerintah daerah, baru boleh dilakukan pemangkasan. Nah, tapi kan tidak ada rekonsiliasi. Tiba-tiba menyatakan ini potong sekian, ini potong sekian, ini potong sekian. Oh, ini kan sungguh tidak adil, Bang. Dan yang menjadi sesuatu persoalan kan APBD sudah diketok dengan nilai yang cukup signifikan dari, kalau kita baca kan 8,9 triliun untuk dana pusat nih. Sementara yang akan kita dapat hanya 2,sekian triliun kan. Benar. Artinya kan jauh sekali. Sangat luar biasa. Dan dampaknya tentu pada beberapa kebijakan pembangunan. Nah, Bung Andre, artinya kan sebenarnya kita bisa melakukan action nih. Kalau perlu protes keras. Nah, KNPI tentu ini mau mempelopori. Nah, langkah selanjutnya seperti apa nih? Pasti, Bang. Kalau KNPI Kaltim sendiri ya, kami sudah melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan nelayan. Kebetulan saya pembina dari organisasi nelayan. Insya Allah kita juga akan melakukan pemblokiran. Kalau di Samarinda akan ada pemblokiran Sungai Mahakam. Kalau kita akan blokir
Laut Balikpapan yang selama ini dilewati oleh truk-truk batubara dengan tumpahan batubaranya, kita akan lakukan pemblokiran juga Bang dengan nelayan Bang. Seperti itu dengan kawan-kawan pemuda. Artinya itu aksi dari teman-teman pemuda dan nelayan ya. Ya. Tapi tentu juga kita pengen tahu ya, sebenarnya kan ada keinginan di era dulu di beberapa kemudian ketika Kaltim menggugat, itu kan cukup keras juga tuh. Jadi beberapa kepala daerah, akademisi, beberapa komponen masyarakat Kalimantan Timur gitu kan, kompak ini melakukan aksi gugatan kepada pemerintah pusat nih. Nggak coba itu dilakukan nih. Jadi kekompakan betul dipelopori oleh KNPI dengan berbagai cara lah, secara strukturtif ataupun secara aksi yang tadi disampaikan. Kan lebih kuat ini kira Bang. Benar. Jadi kalau saya lihat kan ini akademisi juga sudah mulai bersuara Bang. Nanti pasti akan ke arah sana Bang. Ya. Jadi nanti akan ke arah sana. Ini akan bergulir terus Bang. Ini kan baru opening Bang. Betul. Ini baru aksi opening. Baru mulai lah ya. Pasti pemanasan dulu. Pemanasan dulu Bang, ya kan. Nah seperti itu. Tidak, KNPI nggak mencoba ini koordinasi dengan KNPI pusat misalkan, mencoba koordinasi langsung ketemu dengan Menteri Keuangan, bahwa ini loh Kaltim tanda kutip semacam apa ya, ketidakadilan nih, ya. Dengan berbagai argumentasi kan, baik secara aturan undang-undang maupun tadi besaran kontribusi kita ke pusat yang luar biasa gitu. Kalau berkoordinasi sudah Bang, ya kan, dan ini bukan hanya kezaliman terhadap Kaltim, tapi kezaliman terhadap semua provinsi yang memiliki sumber daya alam. Betul. Ya kan, karena kan yang diprotes keras ini adalah DBH-nya Bang, dana bagi hasil, gitu loh. Yang benar-benar sebagian besar tuh dari sumber daya alam Bang, yang benar-benar dipangkas. Padahal ada aturan yang mengatur itu, tapi ditabrak sama Pak Menteri yang menggelari dirinya koboi, ya kan, seperti itu Bang. Iya. Tapi kan saya juga agak menarik nih ya. Ada geliat lah kegelisahan teman-teman di pemuda di KNPI ya. Tapi kalau kita lihat kan beberapa wakil kita kan juga menurut saya kurang greget ya. Ada nggak desakan ke mereka nih yang wakil-wakil kita yang duduk di DPR, di DPD, sehingga sama-sama berjuang lah ini untuk kepentingan Kaltim lah, untuk masing-masing golongan kan. Iya, harapannya seperti itu Bang. Nah, tapi kan biar masyarakat aja lagi yang menilai Bang. Harapan kami ya semua pihak ini harus bergandengan tangan Bang. Dan itu tidak hanya di Provinsi Kaltim, ya kita sekalimantan seperti itu Bang. Bergerak semua. Artinya ada rencana koordinasi nih, misalkan berarti kan ada Kalsel, ada Kalbar, Kalteng yang cukup pasti, juga. Pasti Bang, pasti. Saya sudah koordinasi juga dengan beberapa ketua provinsi, KNPI provinsi seperti itu Bang. Akan ada aksi lanjutan tentunya, tidak hanya putus di sini Bang. Seperti itu. Jadi setelah ini melakukan aksi, rencana mungkin semacam pemblokiran atau apapun lah. Kalau misalkan tidak respon, apa yang langkah selanjutnya nih? Kalau kami sendiri ya, langkah selanjutnya kami sih rencana pengen sekaligus kepung kantornya Pak Purbaya sekalian. Itu keinginan saya Bang. Seperti itu. Tapi kan perlu kebersamaan lah. Artinya KNPI sebagai sebuah organisasi kepemudaan yang mengayomi beberapa OKP kan. Minimal mengkonsolidasi sehingga mereka tetap kompak bahwa ini adalah pemuda Kaltim, masyarakat Kaltim yang memang memprotes kebijakan itu gitu. Itu maksudnya tahapan itu sudah dilakukan tuh. Gini Bang ya, kalau saya lihat dari gayanya Pak Purbaya di media sosial, di media massa, ini kan sikap cuek yang berlindung di balik presiden, ya kan? Jadi dia kayaknya memang ini harus benar-benar tabrak sekalian Bang. Kita bikin aksi besar sekalian. Kenapa? Karena ini Bang ya, mohon maaf Bang ya. Ini salah satu kesalahan Pak Purbaya ya, Pak Purbaya yang sangat fatal Bang, menurut saya. Kesalahan Pak Purbaya ketika menjabarkan dana yang mengendap di Bank Sentral. Betul. Ya, itu salah loh, Pak Purbaya itu salah Bang. Ya, salah data beliau. Beliau bilang Banjarbaru mengendapkan anggaran sampai 5,1 triliun. Ternyata punyanya
provinsi. Ternyata punyanya provinsi. Dan Bang, harusnya kan Pak Purbaya sebelum memblow up itu di media sosial, beliau cross check dong. Betul. APBD-nya Banjarbaru hanya 1,6 triliun Bang satu tahun. Bagaimana sebuah kabupaten kota yang APBD-nya hanya 1,6 triliun bisa mengendapkan uang 5,1 triliun. Padahal kalau Pak Purbaya lebih hati-hati lagi, beliau tidak akan Bang melontarkan kesalahan yang begitu luar biasa. Dan itu memunculkan trust issue kepada masyarakat yang tidak tahu bahwa uangnya Banjarbaru hanya 1,6 triliun Bang. Termasuk di Kutai Barat 4,1 triliun. Iya, lah, iya kan Bang. Lah, ini kan masyarakat kan yang nggak tahu, wih, banyak banget uang kita ternyata diendapkan. Padahal uangnya Bang cuma 1,6 triliun Bang satu tahun. Dan itu sudah terpakai Bang. Coba bayangkan Bang. Tapi ketika ketahuan Bang, kesalahannya ini Bang, ini kan salah kan Bang. Pak Purbaya bisa kita lihat dengan santainya ngomong di depan media, ya saya nggak tahu, itu kan BI, ya tanyakan ke Bank Sentral. Loh, harusnya Pak Purbaya ya kan yang melemparkan isu pertama kali, ya kan, kayak dia juga katakan Jabar mengendapkan uang sekian triliun, ya kan, nggak digunakan, kalau nggak salah itu 3,2 triliun ya dia bilang juga kan. Habis itu dibantah juga sama KDM, ya kan, seperti itu. Tapi kan masyarakat udah keburu trust issue Bang. Iya betul. Karena sudah jadi apa namanya omongan publik kan. Ada yang asumsi, wah jangan-jangan deposito nih nanti bunganya ke siapa kan, gitu-gitu juga tuh. Sekarang Bang begini Bang, ya, malah Pak Purbaya itu harus mengapresiasi yang namanya Jawa Barat. Kenapa Bang? Karena kalau memang Bang di akhir September ya uangnya Jawa Barat hanya 3,1 triliun, berarti Pak Purbaya itu wajib mengapresiasi Jawa Barat. Kenapa? Karena APBD-nya itu 3,1 triliun Bang. Berarti penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat di akhir September sudah 90% Bang. Harusnya diapresiasi, bukan dilemparkan isu sembunyi tangan. Kan begitu Bang, harusnya diapresiasi dong. Nah, anggaran yang tinggal yang ditudingkan akhir September tinggal 3,2 triliun tadi kan ya sah-sah saja Bang. Ya kita sama-sama tahu akhir tahun tuh masih ada pasti masih ada kegiatan-kegiatan yang belum selesai, proyek-proyek multi years mungkin, gaji PNS, gaji honorer, semua kan diambil dari uang sana Bang. Kalau tidak ditaruh di bank, kalau tidak diendapkan di bank, mau ditaruh cash di mana Bang, uang sebanyak itu Bang? Kan lucu juga. Lah maksud kan hal sesederhana itu masa sih Pak Menteri tidak sebelum cek and recheck ya, melihat betul tidaknya sebelum cek and recheck data itu. Iya, jangan koboi terus-terusan lah Bang. Kayak gitu Bang. Nah, kasihan daerah itu Bang. Kita kembali kepada sikap KNPI terhadap penyetopan pengurangan lah dana bagi hasil tadi itu. Ada nggak rencana misalkan kita menyampaikan surat resmi lah ke pemerintah, tembusannya ke Menkyu dan sebagainya, sehingga benar-benar adalah sebagai bentuk protes gitu. Ya, itu pasti akan kami layangkan juga Bang. Tapi kan melihat ya itu tadi Bang, gaya cueknya ini Bang, gaya cuek koboinya ini kan agak susah juga kita Bang. Orang dia jelas-jelas dia yang melontarkan loh Bang ya, dia yang melontarkan bahasa masalah dana diendapkan itu kan yang pertama kali melontarkan adalah Pak Purbaya. Betul. Bukan Bank Sentral atau Bank BI. Benar Bang ya? Sayogyanya yang memverifikasi, kan sesimpel itu Bang. Kalau kita mau lihat seseorang Bang, dia tinggal ngomong lagi ke media, iya ternyata data yang dikasih bawahan saya itu salah. Saya mohon maaf ya buat Kang KDM, saya mohon maaf ya. Sesimpel itu Bang, kita bisa melihat seseorang Bang. Ya kan, ketika dia salah, ada nggak sedikit pun dia meminta maaf ke Banjarbaru yang melesetnya jauh sekali. Ayo. Ke Kubar, ya kan? Lah mau nggak Bang begitu? Kan langsung tanya ke Bank Sentral sana. Melempar tanggung jawab. Tapi kan yang melontarkan bahasa itu pertama kali ke media adalah Bapak. Menkyu, ya betul. Lebih bagus itu, wah Bapak keren. Tapi kan nggak mau dia Pak. Nggak mau dia Bang, seperti itu gitu. Karena kita bisa lihat sifat seseorang dari situ aja udah. Tapi kan ini kan apa yang mau kita harapkan dari orang seperti itu Bang? Artinya kan memang banyak beberapa kebijakan ya. Artinya kan tapi ketika beberapa gubernur yang bertemu langsung itu kan juga termentahkan juga gitu loh. Apakah memang tanda kutip
pemerintah daerah menerima dengan kebijakan yang itu yang tanda kutip memang secara aturan sebenarnya menyalahi aturan undang-undang tadi toh. Gitu. Nah, ada beberapa momen nih, artinya kan Pak Gubernur sekarang sebagai ketua PPI nih, artinya mengkoordinir beberapa gubernur seluruh Indonesia, di backup oleh teman-teman KNPI Kaltim. Artinya kan ini menjadi peluang kuat, bagaimana sikap kita ini bisa direspon secara baik, bahkan kalau betul ya dibatalkan atau pemangkasan tidak se ekstrim itu gitu Bang Andri. Ya, jadi begini Bang, kalau saya lihat semua kepala daerah itu saat ini bergerak Bang dengan caranya masing-masing. Malah orang yang paling legowo kayaknya DBH itu dipangkas kemarin KDM. Ya, bisa kita saksikan di media, orang yang paling legowo itu tadinya KDM. Tapi ketika KDM ini disinggung soal dana, wah, harga dirinya terusik ini KDM ini ya kan. Akhirnya dia bersuara terus, akhirnya dia tampilkan semua kan seperti itu Bang. Jadi saat ini saya lihat kepala daerah ini sedang bergerak masing-masing. Bahkan ada kemarin itu dari kabupaten mana itu ibu bupatinya itu kan ada pernyataan Pak Menteri Purbaya yang kenapa ini dipangkas ya kan? Karena dana di daerah ya diselewengkan. Tapi kan tenang, anggaran ini anggaran dari pusat ke daerah itu ditambah. Nah, anggaran dari pusat ke daerah ini kan berarti masuk ke kementerian Bang. Ya, anggaran kementerian. Berarti masuk ke kementerian ya. Benar. Bang, berapa triliun Bang korupsi yang terjadi di kementerian? Terakhir Chromebook Bang. Ayo, kok seenak itu Pak Purbaya bilang ini dana dipotong, ya kan karena sering diselewengkan di daerah. Lantas apa yang terjadi di kementerian Bang? Dengan korupsi triliunan itu yang lagi rame ini Chromebook contohnya Bang. Iya. Ayo. Iya kan? Kok nggak nyampe ke sana, bingung juga kita Bang. Dia kan mencoba mengkambing hitamkan daerah-daerah Bang. Seperti itu. Ya, artinya kan lebih banyak ya asumsi lah yang menjadi alasan sehingga kenapa anggaran ke daerah harus dipangkas. Bahwa misalkan penyerapan anggaran yang tidak bisa habis ketika masa anggaran lah kayak gitu. Nah, makanya kalau kita lihat sementara APBD beberapa daerah kan sudah diketok nih yang 2026. Sementara ketika dana bagi hasil dana kucuran ke daerah itu dipangkas hampir 70%, itu dampaknya adalah mengubah semua struktur anggaran, mengubah program-program di daerah. Nah, itu kan menjadi dasar kuat nih. Kenapa kita nggak memberontak tanda kutip ya, sehingga ya jangan segitu amat dong. Kalau memang alasannya itu tadi penyelewengan, buktinya belum tentu. Kalau alasannya memang secara ekonomi nasional segera terjadi persoalan, lagi masalah, kenapa daerah menjadi korban? Jadi ya kalau dibahas masalah apa namanya ya kita kompak pastikan Bang, ya kan? Pasti kita kompak untuk menyuarakan itu, ya kan. Sebenarnya begini Bang, ya. Pak Purbaya itu gentle aja. Jadi kepala-kepala daerah ini contoh Bang ya. Ini banyak nih kementerian-kementerian baru dan butuh anggaran. Ya kan. Kebetulan program pusat yang anggarannya triliunan yang memang kebetulan nih kepala daerah, saya ini masih bingung cara meningkatkan pemasukan APBN kita ini dari mana. Jadi saya pangkas dulu lah anggaran kalian lah. Gentle aja. Sementara daerah tidak boleh menaikkan PBB toh, gitu. Ya kan? Nah, jadi ya mohon maaf lah Pak Purbaya ya, dengan pemangkasan di daerah. Ini satu lagi nih Bang. Awal kalau abang cari videonya di internet, awal pertama kali Pak Purbaya itu dilantik dia ada katakan begini, tidak ada pemotongan untuk daerah, malah harus ditambah. Kalau abang lihat, sepakat abang pernah lihat video itu? Ternyata dijilat sendiri Bang ludahnya Bang. Dia yang paling tutup telinga sekarang terhadap protesnya ini. Iya kan? Laporan saya presiden. Selalu begitu Bang. Kita ini berjuang untuk presiden juga dari 2014 Bang. Kita juga udah berjuang untuk Pak Prabowo. Bukan cuma dia aja, dia mah baru sekarang. Kan begitu. Artinya lebih gini, menurut Bang Andri memang kebijakan pemangkasan anggaran dan DBH itu lebih kepada Menkyu. Apa itu?
Artinya kan kebijakan pemangkasan anggaran tadi, termasuk pemangkasan DBH itu kan Ya. lebih kepada maunya Menkyu, Iya. ya toh? Iya dong. Mhm. Gitu. Bukan maunya bang, kalau saya bilang kegagalan untuk meningkatkan Mhm. pendapatan negara kalau saya bilang. Iya. Iya kan? Ya, ya mungkin gini, salah satu upaya menjaga moneter secara nasional adalah mengurangi anggaran ke daerah, misalnya gitu toh. Karena kan harusnya kan anggaran APBN misalkan harus sekian ribu triliun nih. Sementara kan udah dipangkas untuk MBG kah, untuk Merah Putih kah, pokoknya banyak kebijakan lah. Yang dananya cukup besar artinya. Ya. Sementara pendapatan kan juga paling pajak, Ya. memaksimalkan pajak. Ya. Nah ini belum maksimal. Ya. Akhirnya kan dana ke daerah Ya. yang harusnya kasih ke daerah yang Ya. nilainya kurang berapa ratus triliun lah. Ya. Akhirnya dipotong. Ya. Salah satu mungkin alasan seperti itu, mungkin Bang Andri. Jadi begini bang, Mhm. kalau dikaitkan dengan programnya Pak Prabowo itu bagus sekali bang. Maksudnya Ya, program-program betul. Pak Prabowo ini sangat membantu masyarakat. Betul. Apalagi program MBG yang ternyata membuka ratusan ribu bahkan sampai jutaan lapangan pekerjaan. Sepakat. Sepakat, ya kan? Uang itu nggak lari kemana-mana. Iya. Ibaratnya seperti itu. Nah tapi kan tinggal Pak Purbaya ini yang harus pintar-pintar mencarikan pos-posnya, ya kan? Harus pintar. Jadi menurut saya keberhasilan seorang Kemenkyu ini kalau dia berhasil mencarikan sumber-sumber pendapatan lain. Tapi kalau dia masih mau menutupi anggaran anggaran program-program tadi dengan memotong dari dana-dana dari daerah, mohon maaf. Ya. Gagal ini bang. Bukannya Pak Purbaya itu masuk di bulan September ya? Apa itu bang? Pergantian dari Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya kan di bulan Agustus September nggak salah? Ya, Ya kan? September. Ya. Artinya kan itu sudah anggaran APBN sudah diketok, program sudah mulai jalan, ya toh? Pemangkasan anggaran itu di zaman Bu Sri Mulyani memang sudah ada juga. Setahu saya belum bang. Oke. Ya, setahu saya belum ya. Cuma nggak tahu bisa di cross check lagi. Karena yang viral banget kan pasti zamannya Pak Purbaya, ya kan seperti itu gitu loh. Yang viral banget. Karena memang sepertinya sudah ada. Cuma mungkin nggak sebesar ini kali ya. Yang benar tadi, makanya muncul statement bahwa tidak akan ada pemangkasan anggaran ke daerah. Benar. Sebaliknya justru menambah kan, menambah. Bahkan yang dulu rencana kalau nggak salah cuma berapa persen gitu, ternyata di perkembangan terakhir infonya kan hampir 75%, ya kan? 73. Ya. Gitu. Nah, kalau saya bang ya, kalau saya melihatnya kayaknya kemarin mungkin tidak sebesar itu bang. Iya. Iya kan? Nah, baru belakangan ini yang bahwa ada pemangkasan anggaran, iya. Iya, betul. Ada pemangkasan anggaran, iya, tapi mungkin tidak sebesar itu gitu loh. Tapi kan sekarang 73% bang, buset. Betul. Oke. Seperti itu. Ya. Artinya kan ini pemangkasan yang memang bisa dikatakan tidak masuk akal lah, apalagi untuk Kaltim yang memang sumber pendapatan sebagian besar masih mengandalkan adalah DBH. Karena memang kekayaan alam Kaltim yang menurut saya memang layak untuk mendapatkan untuk itu ya. Nah sekarang kan tadi langkahnya adalah melakukan protes, kemudian melakukan aksi. Dan selanjutnya tentu kan mengkonsolidasi nih, biar masyarakat Kaltim mulai dari kepala daerah, organisasi pemudaan, semua komponen masyarakat kompak untuk menyatakan sikap bahwa ya menolak terhadap kebijakan itu. Ya, sepakat bang itu. Ya kalau saya bang, mungkin saya paling dekat saya akan berkoordinasi dengan yang paling utama adalah ketua-ketua KNP provinsi yang ada di Kalimantan. Oke. Untuk aksi lanjutan setelah aksi di Kaltim nanti seperti itu bang kalau dari kami. Tapi hasil komunikasi awal lah, mereka apakah juga melakukan sikap yang sama terhadap kebijakan DBH itu? Kalau saya belum menanyakan bang apa yang akan mereka lakukan di daerah masing-masing, tapi kan yang pasti semua mengeluh bang, seperti itu gitu loh. Seperti itu bang. Oke bang Andre. Nah kemudian terakhir bang Andre. Artinya kan sekali lagi bahwa kita udah KNPI lah udah mulai, saya lihat di media sosial memang sudah mulai menyatakan sikap itu ya. Selanjutnya apa nih? Selain tadi terkait misalkan tadi mau menutup aksi itu, apakah menunggu statement resmi
koordinasi dengan gubernur, kemudian juga kalau perlu juga bersurat kepada pemerintah pusat melalui Kemenkeu gitu. Ya. Kalau saya setelah aksi itu lanjutannya saya akan lakukan konsolidasi dengan ketua KNPI Pulau Kalimantan. Seperti itu Bang. Untuk aksi lanjutan di Jakarta. Tidak mencoba dulu secara struktural misalkan ya kita koordinasi dulu ke KNPI Kalimantan dulu, kemudian manfaatkanlah wakil-wakil yang ada di DPR RI dong. Sebenarnya kita ini bingung Bang, ya kan dia kan udah digeruduk sama belasan gubernur aja kan masih dengan gaya koboynya itu kan Bang, ya kan seperti itu. Nah mungkin memang harus digeruduk dengan yang lebih ramai lagi Bang. Siapa tahu kalau yang menggeruduk KNPI lebih agak pemuda Indonesia Bang, itu ya dong. Kan? Ya karena saya lihat di beberapa daerah juga bupati-bupati mulai bersuara, mereka menampakkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya tidak benar. Ibaratnya ini jalan yang tadi rusak, itu ada saya storykan lagi kemarin, dia tampilkan ini loh yang kami perbaiki di daerah dengan uang yang dipotong tadi, ini loh jalan kami udah bagus gini-gini, dan komentarnya itu positif, membela daerahnya mereka seperti itu Bang. Tapi memang kebanyakan gitu, kebanyakan karena memang daerah, hampir semua daerah itu APBD sudah diketok tuh. Artinya begitu ada perubahan yang cukup besar, dana kucuran ke daerah itu ya mau nggak mau banyak perubahan yang harus dilakukan gitu. Iya janjinya Pak Purbaya kan nanti akan ada penambahan janji. Ketika ekonomi sudah membaik. Ya. Berarti kalau Pak Purbaya ngomong gitu berarti Pak Purbaya mengakui ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Memang tidak baik-baik saja. Ya. Kan keberhasilan Kemenkeu dilihat di situ Bang. Oke, mungkin terakhir Bang Andre, apa tadi mungkin pernyataan sikap lah dari KNPI sebagai closing statement lah terhadap mengenai pemangkasan DPH ini. Ya. Kami dari KNPI Provinsi Kalimantan Timur tentu menolak pemotongan sepihak yang dilakukan oleh Kemenkeu, ya Pak Purbaya, yang mana pemotongan sepihak ini pun ternyata juga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah di situ juga melanggar, ya kan, melanggar pasal-pasal yang ada di sana. Jadi saya rasa Pak Purbaya ya kan sudahi ya gaya sok koboynya ya kan. Jadi Pak Purbaya tunjukkan saja ya kan kalau memang Pak Purbaya bilang ya ekonomi lagi tidak baik dan akan ditambah kalau ekonomi baik, ya berarti kan secara tidak langsung ini menegaskan bahwa diri Bapak ini masih belum menemukan peluang rupanya untuk meningkatkan anggaran untuk negara. Untuk itu kami dari KNPI Provinsi Kalimantan Timur tentunya akan melakukan aksi-aksi lanjutan yang mana hal tersebut untuk menuntut daerah kami yang mana ini sumber daya alamnya terus-terusan dikeruk ya kan tanpa bagi hasil yang sesuai seperti itu. Jadi ya tunggulah Bang tanggal mainnya. Oke. Ya. Siap, makasih Bung Andre. Semoga perjuangan KNPI Kalimantan Timur berhasil tentunya. Harapannya kami dari masyarakat tentunya bahwa kontribusi dana bagi hasil ke Kalimantan Timur tentu juga sesuai dengan apa yang kita berikan kepada pemerintah pusat. Betul. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Bang. Benar, demikian talkshow singkat kami dengan Ketua KNPI Kalimantan Timur, Bung Andre Aprizal. Tentunya kita masyarakat Kalimantan berharap perjuangan bagaimana Kaltim mendapatkan kue yang cukup besar dari pusat bisa terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.